Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Syarah Hilyatul Lubil Masul, dan ini ada hamisnya, yaitu kitab Matan Jauharil Maknun beserta syarahnya. Kita buka halaman 69. Kitab ini adalah salah satu kitab yang menjelaskan tentang ilmu balaghah atau ilmu sastra Arab, yang mana meliputi salah satu funun, 3 fan ilmu, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Ilmu ma'ani ini lebih ke arah bahan kalimat atau materi kalimat yang kita olah, yang kita racik sehingga menjadi kalimat-kalimat yang berkualitas. Kalau ilmu bayan itu ke arah menyampaikan. Jadi kalimat yang bagus ini cara menyampaikannya bagaimana? Seperti contoh menggunakan kalimat-kalimat majaz atau juga tasbih, dan bisa juga kinayah ya. Kemudian yang ketiga adalah ilmu badi'. Ilmu badi' ini adalah memperindah. Jadi penyampaian dan materi ini diperindah sehingga sesuai dengan muqtadal hal atau kondisi pada saat itu. Misalnya ada badi' bara'atul istihlal, badi' iktibas, dan lain-lainnya. Kita lanjutkan ke ilmu ma'ani masih ya. Kita masih di fan yang pertama, ilmu ma'ani, tepatnya tentang hikmah atau noktahnya musnad ilaih menggunakan alif dan lam. Jadi bahannya seperti tadi, ilmu ma'ani itu menjelaskan tentang bahan atau komposisinya. Komposisinya ketika musnad ilaih menggunakan alif lam, itu ada noktahnya, yaitu tahqir di antaranya. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa minha tahqirul mudhafi. Wa minha, dan itu tetap setengah dari hikmah atau noktah tersusunnya musnad ilaih daripada kalimat isim yang menggunakan alif lam, subjeknya ini ya, tahqirul mudhaf, menghinakan si mudhaf. Nahu contoh waladul hajjami hadirun. Waladul hajjami adapun anaknya orang tukang bekam, yaitu hadirun, telah hadir. Di sini kita ada contoh ya, al-mithal muzhirun lil qawaid. Sebuah contoh bisa menjelaskan tentang sebuah kaidah. Jadi ada teori, ada praktek. Waladul hajjami hadirun. Ini mudhaf, ini mudhaf ilaih. Ini adalah khabarnya ya. Jadi di sini adalah mudhaf ya. Jadi yang dihinakan ini walad, anak tukang bekam. Dulu profesi tukang bekam itu sangat-sangat rendah nilainya ya, tidak terhormat. Sebenarnya jika ditelisik lebih lanjut, profesi itu tidak ada yang rendah ya. Semua profesi yang penting halal itu terhormat ya. Tukang bakso, petani, pejabat, pengusaha, ya dokter, PNS, itu semuanya mulia. Yang penting halal ya, tidak ada yang hina. Tapi yang dimaksud di sini adalah waladul hajjam. Terkadang terjadi diskriminasi di masyarakat ya. Ketika sebuah kumpulan ada anak-anak pengusaha, anak-anak pejabat, dan di sini anak tukang becak, maka otomatis pihak yang ini akan menghinakan pihak yang ini. Noh, anak tukang becak datang, itu ada unsur tahqir, menghinakan di situ. Awil mudhafi ilaih, atau yang dihinakan targetnya adalah si mudhaf ilaih. Nahu contoh akhuka allaimu hadirun, saudaramu itu loh yang tukang gibah, yang tukang caci maki orang, yang mulutnya berbisa, hadirun, telah hadir. Jadi yang ditarget sini mudhaf ilaih ya. Kalau tadi mudhaf. Jadi yang merasa tersinggung itu anaknya, waladul hajjam. Kalau yang di sini yang tersinggung adalah mudhaf ilaihnya, yaitu engkau ya. Misalnya ada nanya, saudaramu yang tukang minjam duit nggak bayar-bayar kemana? Nah, itu otomatis yang dirasakan oleh diajak ngobrol itu orangnya akan tersinggung. Iya ya. Jadi seolah-olah merendahkan kita. Kita juga yang punya saudara nggak punya utang nggak bayar-bayar itu merasa
tersinggung juga. Itu ada unsur tahqir ya, sangat efektif sekali. Itu cara untuk mengolah kata-kata. Bahannya seperti itu. Akhuka al-laim hadirun. Jadi di sini ya. Kemudian faqauluhu wahtiqarun. Di sini mudhaf ilaihnya memakai alif lam ya. Akhuka al-laim ini. Tahqirul mudhaf ya. Di sini ada alif lam dan di sini juga ada alif lam ya. Jadi al-muhalla bi al. Kita lanjutkan. Faqauluhu, maka adapun daunnya musannif wahtiqarun, tegasnya lafaz wahtiqarun ay ihtiqaru kullin minal awwali wa tsani. Jadi ada dua yang dijadikan target, yaitu awal mudhaf dan tsani mudhaf ilaih sesuai contoh-contohnya. Kita lanjutkan ke noktah berikutnya. Wa minha at-takafu, di antaranya adalah takafu ay at-tamatsulu, tegasnya setara fi rutbati, di dalam tingkatannya. Kalau tadi jomplang ya, sangat rendah. Kalau di sini setara bisa. Bihaitsu la murajjaha, dengan sekiranya tidak ada yang mengunggulkan, tidak ada faktor nilai lebih lil bida'ati, untuk memulai percakapan bi ahadi afrodil musnadi ilaih, dengan satuannya, salah satu afrod atau satuannya musnad ilaih. Musnad ilaih ini subjek kalau dalam bahasa Indonesia. Nahu, contoh, ulama'ul baladi hadaru. Ulama'ul baladi, adapun ulama negara Indonesia, yaitu hadaru, telah hadir di muktamar internasional. Itu takafu. Tidak ada yang lebih alim daripada satu yang lama ya. Yang datang lebih dulu tidak lebih alim daripada datang yang belakangan. Semua setara rombongan ini ulamaul baladi hadaru. Jadi tidak melihat satu persatu, jadi pukul rata. Itu namanya takafu. Misalnya seorang MC ketika menyapa hadirin itu akan sangat lama ketika jumlah hadirin ini disebut satu persatu namanya. Maka sekalian saja warga desa atau warga kecamatan desa A misalnya ya, yang hadir di majelis ini, itu namanya takafu, setara ya. Pejabatnya, tukang baksonya, tukang ciloknya, petaninya, tukang limbahnya, itu disebut semua dalam satu kata, yaitu warga desa A yang kami muliakan. Seperti itu. Wa minha sa'amatul mutakallimi awis sami' min dzikri afradil musnad ilaih likathratiha. Jadi ini pukul rata ya. Sa'amatul mutakallimi, bosannya si mutakalim. Ya, kalau MC itu takafu dan sa'amah ini mirip ya. Tapi beda motif ya. Tapi contoh bisa sama. Sa'amatul mutakallimi, bosannya si mutakalim awis sami' atau mendengar min dzikri afradil musnad ilaih, dari menceritakan satuannya musnad ilaihnya. Jadi subjek ini nggak perlu diceritakan satu persatu ya. Misalnya likathratiha, karena banyaknya ini. Nahwu alul baladi hadaru, penduduk desa telah hadir ya. Satu persatu ya, seperti tadi MC misalnya satu sekolah misalnya ya. Tidak perlu dipanggil satu persatu siswanya, cukup siswa SMA ya. Alhamdulillah telah hadir rombongannya di majelis ini. Kita ulangi, takafu dan sa'amah ini bisa mirip contohnya tapi beda motif. Kalau takafu ini menyetarakan ya. Ulamaul baladi hadaru, para pendekar dari tanah Jawa telah berkumpul ya. Kemudian ada sa'amah ini contohnya ahlul baladi hadaru, warga desanya yang di sini juga telah hadir satu persatu. Kita lanjutkan. Wa minha ikhfa'ul musnadi ilai wa satruhu an ghairil mukhatabi minas sami'in. Nah, ini ada unsur ikhfa, artinya jangan sampai tahu ya, kecuali orang yang diajak ngobrol. Ikhfa'ul musnad ilaih, menyamarkan si musnad ilaih, si subjek, wasatruhu, dan menutupinya musnad ilaih, an ghairil mukhatabi, dari selain mukhatab, orang yang diajak bicara, minas sami'ina, daripada yang hadir di situ. Nahu, contoh, sahibuka taghayyara halu. Sahibuka, saudaramu atau sahabatmu, taghayyara, telah berubah, haluhu, keadaannya. Misalnya ya, sahibuka taghayyara haluhu. Khalid dan Umar sedang hadir di sebuah majelis. Ketika itu adalah mengikuti pelatihannya. Kemudian orang yang pertama ini, Umar dan Khalid misalnya ya. Khalid, ya,
saudaramu sedang sakit. Nah, ini yang tahu nama saudaranya ini cuma si Khalid ya. Ya, cuma orang berdua ini yang tahu nama saudaranya. Sementara sami'in, orang-orang yang hadir di situ tidak tahu namanya. Yang rumahnya di mana, alamatnya di mana. Itu namanya ikhfaul musnad ilaih. Jadi menyamarkan musnad ilaihnya. Sahibuka ya. Isma ikhfaul musnad ilaih. Sahibuka taghayyara haluhu ya. Kita ulangi, ikhfaul musnad ilaih, menyamarkan musnad ilaih ya. Sahibuka. Jadi si saudara ini disamarkan ya. Misalnya yang pakai baju merah harap ke panggung sekarang juga. Nah, yang baju merah. Jadi tidak perlu disebut nama dengan tujuan menyamarkan identitasnya ya. Atau misalnya saudara kita yang berasal dari desa A, perwakilannya supaya datang ke panggung. Nah, seperti itu. Jadi tidak menyebutkan nama. Itu salah satu bahan atau materi kalimat yang sangat sesuai dengan tujuan si mutakalim ya. Jadi ada siasat di situ. Jadi si mutakalim ini ya, dan si mukhotobnya ini, orang yang dipanggil, menyembunyikan identitasnya. Tidak dipanggil nama, tidak disebutkan alamat. Itu ikhfaul musnad ilaih. Kemudian wa minha hitsus sami'i wa tahriduhu ala ikramin au idlalin. Wa minha, dan itu tetap setengah daripada nuqtatul musnad ilaih al-muhalla bi'al, pakai alif lam itu apa rahasianya? Hitsus sami'i, memberikan motivasi kepada si pendengar, wa tahriduhu, dan memberikan semangat kepada si sami' ala ikramin, yang menganjurkan untuk memuliakan, au idlalin, atau menghinakan. Jadi seolah-olah ingin mempengaruhi si audiens untuk memuliakan atau menghinakan atau mengejek. Fal awal, maka yang pertama, nahu sadiquka ata ilaika. Sadiquka, saudara kamu, ata, telah datang, ilaika, kepadamu. Kembali kepada percakapan tadi ya. Khalid dulur mana datang. Nah, Khalid langsung dalam hatinya, oh iya, saudara saya ini, jadi harus ikram situ. Tapi kalau disebutkan namanya, misalnya Khalid tidak terlalu ingat ya, tidak terlalu tahrid kepada ikram ini ya. Misalnya mau menghadap ke guru ya, guru, muridmu yang dari desa A telah datang. Langsung si guru akan merasakan ikram ya, akan menghormati, oh ini murid saya. Sadiquka ata ilaika. Tapi kalau disebutkan nama, guru, noh, si Zaid datang, biasa aja. Tapi begitu mendengar kalimat murid, guru ini akan timbul dalam hatinya kasih sayang, seperti itu. Misalnya kita ngomong ke bapak, Pak, anakmu ini loh pengen beli gadget keluaran terbaru, Pak. Anakmu ini loh, anakmu. Nah, itu ada tahrid. Jadi ada faktor tahrid ala ikram. Kita lanjutkan. Wasanin nahu aduwuka yuridu azyazhara alika. Contoh yang kedua adalah idlal, motivasi untuk mengejek dan menghinakan. Contohnya aduwuka, musuhmu, yuridu, bermaksud siapa adu, ayazhara, mendatangi, alaika, kepadamu. Khalid, no, musuhmu, rivalmu ya, seterukmu mau datang. Itu Khalid langsung waspada ya. Khalid, oh musuh saya datang, langsung Khalid waspada supaya idlal di situ ya. Langsung dia refleks untuk idlal. Oh iya, siap ya. Wa minha tadammunul idhafati majazan latifan. Wa minha, dan itu setengah daripada musnad ilaih ya. Noktahnya tadammunul idhafati, adapun menyimpannya idhofat majazan kepada majaz latifan yang tersembunyi, yang sangat lembut. Jadi sangat-sangat soft sekali ya majaznya ini. Nahu wala ni'ma darul muttaqina. Wala ni'ma, ini ayat Al-Quran. Dan yaitu sungguh sangat-sangat terpuji dan sangat-sangat indah darul muttaqina, adapun tempat kembali atau desanya orang-orang yang bertakwa, yaitu surga.
Udifat didapatkan apa ad-daru lapad dar lil muttaqina kepada lapad muttaqin, ini dar ya. Ini ada alif lamnya muhalla bi al. Ma'annaha beserta sesungguhnya dar yaitu darul muttaqina tempat kembalinya orang bertakwa, wa ghairi ya atau kepada muttaqin ya, wa daru ghairihim dan juga tempat kembali selain muttaqin ya. Artinya muttaqin itu derajat paling tinggi ya. Ada juga mukminin, ada muhsinin, ada muqarrabin dan lain-lain. Orang-orang yang baik yang kembali kepada surga, dan ada juga orang-orang yang berdosa yang setelah masa tahanannya di neraka selesai. Itu wa ghairihim maksudnya. Tapi kenapa Allah menyebut darul muttaqin, surga itu hanya untuk orang yang bertakwa? Ternyata digali lagi adalah majazan latifan ya. Kenapa disebutkan darul muttaqin? Jadi ngiri loh yang lain-lain itu. Liikhtisasihim karena terkhususnya muttaqin binaimiha dengan nikmat-nikmatnya surga ya. Misalnya kesuksesan ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mau bekerja keras. Nyatanya orang yang tidak kerja keras pun bisa mendapatkan kesuksesan karena faktor orang dalam seperti itu. Wa minha al-istihza'u kaqaulika liman ya'taqidu salaha dhi bid'atin, yaitu setengah daripada noktah musnad ilai muhalla bi al-istihza'u adapun unsur mengejek ya, istihza. Istihza ini semacam membuli ya, istihza. Kaqaulika seperti ucapan engkau liman bagi orang, ya'taqidu ini si mukhatabnya adalah ya'taqidu beritikad salaha dhi bid'atin kepada solehnya ahli bid'ah ya. Contohnya adalah sahibuka tarikus salati. Sahibuka adapun saudaramu yaitu tarikus salati, orang yang meninggalkan salat ya. Di sini ada bilang tarikus salati, ada alif lam di sini. Saudaramu meninggalkan salat. Misalnya kita sedang berkumpul berbicara di situ ya. Ada si A dan si B. Ada Khalid dan Umar, kembali lagi Khalid dan Umar. Khalid sedang memuji saudaranya si Zaid. Zaid ini orang baik, tapi si Umar mengingatkan, sahibuka tarikus salat. Saudaramu itu orang yang meninggalkan salat ya. Memuji-muji ya. Misalnya dia ini gemar sedekah, dia ini gemar beribadah, dia ini gemar menolong ya. Tapi Umar mengingatkan ya, Khalid, saudara kamu si Zaid itu Wahabi. Maka di situ ada unsur istihza ya. Mengingatkan dan membuli bahwa tidak seperti itu saudaramu, mengingatkan saja. Wa minha ghairu dzalik, dan noktah-noktah yang lain kal istighraqi seperti istighraq menyeluruh, nahu fi'lullahi jamilun. Fi'lullahi adapun semua pekerjaan Allah yaitu jamilun adalah indah ya. Di sini ada alif lam ya, karena lafaz Allah itu ada alif lam. Asalnya adalah al-ilah yang dikhususkan jadi lafaz Allah. Ay kullu fardin min afradi fi'lihi la yus'alu amma yaf'alu. Ay kullu fardin setiap satu persatu min afradi fi'lihi dari satuan-satuannya pekerjaan Allah yaitu la yus'alu tidak bisa, tidak boleh, tidak mesti, tidak layak ditanyakan amma dari tujuan-tujuannya apa saja yaf'alu yang mengerjakan siapa Allah. Semua yang dikerjakan Allah itu adalah indah. Apapun yang Allah berikan kepada hambanya itu adalah indah. Tapi kita berdoa supaya Allah memberikan segala hal yang indah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa bihadzal hali tammat anwa'ul ma'rifah, dan dengan keadaan seperti ini istighraq bahasan yang terakhir, tamat telah sempurna apa anwa'ul ma'rifati, seluruh warna isim ma'rifat ya. Isim ma'rifat itu adalah isim domir, isim alam, isim isyarah, isim mausul ya, dan lain-lain isim alam juga ya. Silahkan dirujuk ke video-video sebelumnya tentang noktah kenapa isim ma'rifat dijadikan sebagai subjek atau musnad ilaih. Qala berkata musannif wa nakkaru ifradan aw taktsira. Besok kita menjelaskan tentang kenapa isim nakirah dijadikan musnad ilaih. Tujuannya adalah ifradan, taktsira, tanwi'an, ta'ziman, tahqira. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel ini.